Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel. Sobat semuanya, saya kemarin waktu di rumahnya Pak Heri, saya tuh ingat dengan kata-kata beliau bahwasanya pusaka atau tosan aji itu bisa juga sebagai investasi. Nah, saya juga baru ingat, ternyata memang benar. Pusaka itu kalau boleh dibilang sobat ya, tiap tahun atau tiap waktu itu harganya atau maharnya pasti cenderung selalu mahal, nggak ada yang cenderung murah. Tapi nanti di sini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk diskusi bersama ini sobat. Saya punya beberapa pusaka. Kalau boleh dibilang pusaka ini juga lumayan bagus, juga lumayan utuh. Tapi saya mendapatkannya dulu dengan mahar yang boleh dibilang murah. Nah, nanti di sini kita akan diskusi bersama sobat, sesuai dengan pengalaman saya. Nanti saya akan berbagi info kepada kalian semuanya. Kira-kira waktu-waktu atau timing-timing yang seperti apakah biasanya bertebaran pusaka-pusaka bagus tapi dengan mahar yang murah. Nah, untuk itu langsung saja kita akan diskusi bersama. Nah, sobat semuanya, sebelum kita masuk pada diskusi hari ini, saya ingin mengajak kalian semuanya, saya ingin menyapa kalian semuanya. Ini beberapa para subscriber yang aktif komen. Saya juga ini ya, kalau boleh dibilang itu nggak nyangka kalau channel saya ini bisa dijangkau sampai ke luar negeri, dalam artian yang apa ya, jangkauannya luas sekali. Karena apa? Karena dulu waktu pertama kali saya membuat itu, saya melihatnya waktu di analitik itu cuma di daerah Indonesia gitu saja. Lalu beberapa waktu kemudian Malaysia, Singapura gitu seperti itu. Nah, ternyata saat ini waktu saya lihat di analitik, ternyata sampai ke Amerika, sampai ke Afrika, sampai ke Korea gitu seperti itu. Saya juga boleh dibilang itu wah, saya juga kaget. dan dulu kalau boleh dibilang sobat, sasaran dari channel saya itu sebenarnya adalah kaula muda atau anak-anak muda. Itu saya nyasarnya tuh seperti itu. Tapi setelah saya lihat di analitik itu ternyata yang banyak yang nonton itu ternyata lebih kalau boleh dibilang itu usianya lebih tua dari saya. Nah, ini kan juga saya suatu kehormatan tersendiri nih, buat saya pribadi gitu. Terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah menonton channel ini dimanapun lah kalian berada. Saya ingin menyapa ini beberapa yang sering aktif komen di channel kita ini. Ada Mas Revandi dari Magetan, Mas Revandi, lalu juga Mas Hendra yang ada di Jombang itu sering kali ini komen di video. Lalu juga ada Mas Askari di Arab Saudi, ini TKI Arab Saudi itu. Lalu ada Mas Giasela yang ada di Semarang. Lalu Pak Setio Kurniawan ini juga beliau ini dari awal, kalau nggak salah dari awal saya punya channel ini beliau setia ini. Lalu juga ada Pak Kito itu kalau komen nggak pernah pakai kata-kata, seringnya mungkin cuma jempol gitu saja. Makasih Pak. Lalu juga ada Pak Topo Susetyo, lalu Mas Chandra Afrika. Ini Mas Chandra di Afrika ini kalau nggak salah ini beliau seorang anggota TNI mungkin ya, pas mungkin tugasnya di Afrika. Lalu juga ada Pak Arjo Owesom, ini ternyata ada di Amerika nih. Lalu juga ada Mas Galang. Nah, terima kasih kepada sobat semuanya dimanapun kalian berada, baik di Indonesia, di Malaysia, di Korea, terus di Arab, di Amerika, dan banyak lagi. Saya berterima kasih sekali kepada kalian semuanya. Oke, akan kita lanjutkan untuk diskusi kita, yaitu tentang keris-keris dengan mahar yang murah itu seperti apa. Nah, balik lagi sobat, kita akan diskusi bersama ini. Mungkin ada pertanyaan dari kalian seperti ini ya, Mas, apakah memang ada keris yang bermahar murah tapi kualitasnya bagus, atau boleh dibilang itu keris-keris bagus? Ya, jawabnya memang ada, karena saya pribadi juga pernah mengalaminya. Lalu teman-teman saya pun juga banyak. Saya mau bercerita tentang salah satu teman saya ini sobat. Kemarin sebenarnya mau saya review untuk keris-kerisnya, tapi beliau kayaknya waktu itu ada kegiatan, jadi nggak bisa. Jadi ceritanya seperti ini, beliau itu punya pusaka
pusaka ini berdapur naga. Tapi naga ini bukan naga sembarangan sobat. Karena apa? Karena dari sekian banyak yang saya review atau yang pernah saya ketahui, jenis naga yang milik beliau ini, keris ini, itu apa, kalau boleh dibilang itu limited edition. Hanya itu saja yang saya ketahui waktu itu. Jadi selama saya mengunjungi pameran atau mengunjungi rumah teman-teman semuanya, bentuk naganya itu berbeda sekali dengan milik beliau. Waktu itu saya bertanya kepada beliau seperti ini, Mas, ini dulunya dapatnya dari mana? Sebenarnya ini dulu dapatnya dari seorang kolektor, Mas, katanya seperti itu. Jadi di daerah Pacet Mojokerto itu sobat, ada seorang senior Tosan Aji. Dia mendapatkan pusaka tersebut. Nah, pusaka berdapur naga tersebut. Lalu ada pembeli, seorang kolektor entah dari Surabaya atau dari Sidoarjo gitu, saya lupa. Dibeli sama beliau, waktu itu dibeli dengan mahar berapa ya? 15 juta kalau nggak salah. Itu waktu itu. Nah, entah kenapa dia itu gini, dia menjual ingin dijualkan lagi pusakanya kepada senior Tosan Aji itu tersebut, dan ternyata dijuallah atau dimaharkan ke teman saya. Di teman saya itu maharnya cuma seperti ini sobat. Dia ingin mahar ini adalah biaya pendaftaran sekolah dua anak yatim waktu itu, dan juga membayar buku-bukunya. Saya tanya ke teman saya, berapa bang, Mas, kira-kira biaya keseluruhan dari mengeluarkan itu tadi, biaya pendaftaran dua anak tadi sama beli buku-bukunya itu. Setelah dihitung-hitung ternyata kata beliau itu cuma 3 juta. Itu seperti itu. Nah, ini menjawab seperti ini sobat. Pusaka yang bagus ternyata itu tidak selalu maharnya mahal. Ada juga yang murah. Nanti di segmen terakhir nanti saya akan membagikan sebuah info. Biasanya itu keris-keris atau pusaka yang murah itu biasanya munculnya di pas seperti apa. Nanti saya akan memberitahukan kepada kalian semuanya. Nah, balik lagi sobat, saya akan memberikan sebuah contoh kepada kalian semuanya tentang pusaka saya yang dulu saya mendapatkannya itu alhamdulillah maharnya itu enggak terlalu mahal, tapi dengan kualitas yang bagus. Coba kalian perhatikan ini. Nah, ini adalah salah satu pusaka koleksi saya yang dulu saya dapatkan itu secara kebetulan kalau boleh dibilang ya. Karena apa? Karena pusakanya ini bagus dan juga maharnya ternyata boleh dibilang murah. Coba kalian perhatikan dulu ini untuk warangkanya ini. Nah, warangkanya ini adalah warangka, kalau kayunya saya nggak tahu. Kalau untuk stylenya adalah warangka gaya Ladrang Surakarta sobat ya. Lalu pendoknya ini pakai pendok selorok kalau yang ini sobat. Nah, ini kalau menurut saya sih bagus, menurut pribadi saya. Kita akan lihat bagaimana sih isinya kok dikatakan bagus ya. Itu ukuran bagus dan ukuran mahal itu kan sebenarnya itu relatif. Nah, tapi untuk ukuran umum yang ada di para pecinta Tosan Aji, kalau melihat keris saya ini banyak yang bilang ya sudah lumayan bagus lah gitu, seperti itu. Yuk kita akan lihat sobat. Nah, coba kalian perhatikan ini sobat. Kalau kalian amati di sini, pusaka saya ini masuknya di dapur sempaner ya. Sempaner. Lalu kalau kalian amati nih sobat, di bilahnya ini untuk pamornya sendiri boleh dikatakan pamornya ngebior. Jadi kalau saya kan memang suka sekali dengan pamor-pamor yang boleh dibilang itu pamor-pamor yang ngebior. Karena saya pribadi kalau melihat pusaka yang katakanlah pamornya sebenarnya bagus, tapi karena belum diwarangi akhirnya kan nggak kelihatan. Nah, seperti itu kalau saya pribadi. Nah, kalau memang milik saya langsung saya warangi. Karena apa? Karena saya ingin menikmati keindahan dari pusaka tersebut. Itu sobat. Dan ini bolak-balik
pamornya ngebior. Nah ini sobat. Nah ceritanya seperti ini, saya mendapatkan pusaka ini. Jadi teman saya sekarang tuh kalau boleh dibilang sekarang sudah menjadi kolektor. Kalau dulu itu dia kolektol, jadi ada yang dikoleksi dan juga ada yang dijual. Kalau sekarang kapan hari saya menghubungi beliau, katanya sudah nggak ini, sudah nggak memaharkan pusaka-pusaka mungkin ya. Karena apa? Karena kebanyakan sama beliau sekarang sudah di koleksi pribadi. Nah ini sobat, dulu waktu saya mendapatkannya ini sebenarnya pusaka ini sudah ditawar oleh seseorang. Waktu itu ditawar kalau nggak salah sebesar 1 juta pusaka ini, 1 juta rupiah. Sama teman saya itu kalau boleh dibilang, kalau bahasa Jawanya itu dipisui, kalau di dalam bahasa Indonesia mungkin dimaki gitu ya. Pusaka bagus seperti ini kok ditawarnya 1 juta, itu seperti itu. Nah akhirnya ketemu saya waktu itu. Saya tanya, berapa kamu nawar berapa gitu. Anuku saya berminat dengan pusaka tersebut. Nah dia jawab, berapa kamu nawar berapa? Kalau saya sih beraninya 600.000 waktu itu, seperti itu sobat. Nah soalnya dia ketawa gini, sebenarnya itu tadi loh sudah ditawar oleh seseorang 1 juta, malah saya pisui dia, malah saya maki dia. Karena apa? Karena pusakanya bagus kok ditawar segitu. Kalau seperti itu saya gini, wah berarti saya ini belum jodoh dan saya jawabnya seperti itu sobat. Nah ternyata sama beliau dikasih, yes nggak apa-apa, kalau sama kamu harga segitu nggak apa-apa. Nah itu adalah salah satu faktor, atau salah satu apa ya, kalau boleh dibilang salah satu memang faktor bahwa pusaka itu nggak selalu mahal. Kita lihat dulu dengan orangnya seperti apa. Terkadang itu ada yang seperti ini, kalau orangnya ini suka dengan yang calon pembelinya, terkadang itu satu bisa maharnya itu murah, yang kedua bisa saja malah dikasih. Itu seperti itu. Ini salah satu bentuk apa ya, kalau boleh dibilang itu serba-serbi dari Tosan Aji. Jadi Tosan Aji itu memang apa ya, makanya kalau kalian bertanya, Mas berapa maharnya ini untuk ukuran keris ini, katanya seperti itu. Jadi di dalam Tosan Aji itu ukuran mahar itu nggak ada ukurannya. Jadi tergantung kita. Terkadang itu juga seperti ini, ada yang seperti ini sobat. Ada yang ditawar, Mas ini saya tawar 2 juta. Karena kita nggak suka dengan pembeli tersebut, itu biaya dimahalkan, mahal 5 juta kalau mau, kalau nggak mau ya sudah nggak apa-apa. Tapi begitu ditawar oleh orang lain, katakan 1.500.000 dikasih karena suka gitu loh. Makanya kenapa mahar itu tidak ada patokan harga, tidak ada patokannya di dalam Tosan Aji. Itu seperti itu sobat. Nah untuk selanjutnya di koleksi yang lainnya sobat. Nah ini